Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata Indonesia. Kami dari tim Prawita Genpari saat ini sedang berkunjung di Desa Kujang, Kecamatan Karangtunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Dan sekarang kita akan melanjutkan explore yang ada potensi di desa-desa Kujang. Saat ini sedang ada di Dusun Cikijing, yang mungkin nantinya kita akan berkelanjutan ke dusun-dusun yang lain. Dan kebetulan saat ini kita sedang ditemani oleh putra daerah, Bapak Sekretaris Desa Kujang. Oke, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Kang. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Eli. Ini setelah kita melihat di kawasan ini, di Dusun Kijing, setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan kemana saja? Oh, sekarang untuk saat ini pagi hari, untuk seterusnya kita akan berkunjung ke 3 tempat yang ada di Dusun Cikijing. Yang pertama kita akan ke Curug Cikijing. Yang kedua ke Kampung Bentar. Oke. Ya, setelah agak siangan kita akan menuju ke Pongpet. Nah, Pongpet. selain daripada itu, komoditi yang ada di Desa Kujang itu apa aja? Untuk komoditi unggulan Desa Kujang, untuk buah-buahannya, komoditas unggulannya adalah sawo, Oke. terus kelapa Oke. sebagai komoditas utama, terus padi mungkin menjadi komoditas kedua lah. Yang pertama kan buah-buahan yang terkenal itu pertama sawo, otomatis rambutan, terus ada kegiatan masyarakat yang menjadi mata pencarian warga, yaitu dadap. Oke. Dadap gula kelapa gitu. Selain daripada itu, melihat dari potensinya air, ada sungai apa ya? Apa saja yang ada di kawasan Desa Kujang? Untuk potensi sungai, Desa Kujang mempunyai 2 sungai besar, Kang. Sungai besar yang alirannya berasal dari Gunung Galunggung, salah satunya yaitu Sungai Ciulan gitu. Yang kedua Sungai Cilangla. Kedua sungai tersebut memiliki keindahan yang bisa dibilang menjanjikan gitu, dibilang wah gitu misalnya. Nanti kita akan berkunjung ke sana, kita explore masing-masing sungai. Sungai Cilangla dengan 2 destinasi unggulan, yang satu ke Pongpet, yang kedua Tengke. Oke. Iya. Selain daripada bisa menikmati pemandangan alam, hal apa saja yang bisa dilakukan di sungai tersebut? Nah, mungkin bisa berenang, Kang. Berenang, kalau bisa pakai rakit, Oke. perahu juga bisa, Kang. Nah buat pecinta mancing mania, apa bisa dilakukan? Oh, kalau mancing mania surganya, Kang. Oke. Iya. Merupakan surganya untuk mancing mania gitu di sana. Terima kasih ya, Kang. Ya. Oke, setelah kita dengar penjelasan dari beliau, makanya kalau sangatlah sayang bagi orang-orang yang suka traveling kalau tidak berkunjung ke Desa Kujang. Di sini kita bisa disajikan wisata padi, ani-ani, dan wisata agrobisnis, begitupun juga untuk mancing mania. Oke, saya tunggu kedatangannya. Salam Prawita Genpari, pariwisata Indonesia Jaya. Air terjun Cikijing. Oke, ini dari persimpangannya dari kawasan Dusun Cikijing. Oke guys. Oke guys, ikutin terus ya. Selamat pagi, salam pariwisata Indonesia. Pagi, salam Genpari.
Oke, pagi hari ini kita ditemani dengan Ibu Ketua Umum Genpari yang beliau yang selalu menyempatkan waktunya di saat-saat masa-masa dia sedang tidak weekend, dia mengisi waktunya dengan kegiatan sosial dengan selalu melakukan eksplorasi potensi-potensi wisata yang ada di Jawa Barat dan dari luar Jawa Barat. Dan sekarang beliau sedang berada di kawasan Desa Kujang, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Tepatnya sedang ada di Curug Cikijing. Oke Ibu, menurut Ibu nih, gimana nih setelah perjalanan terus kita mengeksplor tempat-tempat edukasi wisata, apa menurut Ibu dan motivasi apa yang harus dilakukan baik itu oleh masyarakat ataupun dengan pemerintah sendiri? Baik, tadi ketika kita turun dari mobil sudah disuguhin pemandangan yang indah sekali, hamparan padi, kemudian aliran sungai irigasinya sangat bagus, sehingga ini benar-benar desa ini potensi wisatanya perlu kita eksplor, kita perlu support, baik dari pejabat daerah, pejabat terutama yang ada di Jawa Barat, harus datang ke sini untuk melihat potensi wisata aset Jawa Barat yang harus dikembangkan. Tadi selain pertanian, kita sekarang banyak mendengar bahwa banyak lahan-lahan pertanian yang sudah terkuras habis untuk pembangunan. Nah, di sini masih bagus, masyarakatnya kebanyakan petani, dan tadi kita lihat hamparan padinya. Kemudian ketika datang ke sini, aliran sungainya benar-benar yang sangat eksotis. Hamparan batu-batunya ini mungkin sudah ribuan tahun aliran sungai yang menjadi hamparan batu, dan ini menjadi potensi wisata yang sangat bagus buat saudara-saudaraku, buat anak-anakku yang suka selfie. Wah, ini bagus-bagus pemandangannya ya. Buat yang suka berenang juga ada dekokan air-air yang bisa buat berenang dengan sinar matahari yang bagus. Otomatis ini meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan, apalagi sekarang masa pandemi. Kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh agar tetap sehat, agar tetap bisa aktivitas, sehingga roda perekonomian tetap berjalan. Begitu dari saya. Nah, untuk masyarakat di sekitar sini, terutama yang bertempat tinggal sini, ini perlu masukannya adalah kebersihannya mungkin ini masih belum tertata, sehingga perlu dijamah. Masyarakat ini perlu untuk bergotong royong membersihkan sampah-sampah yang tadinya air deras sehingga membawa sampah ke daerah sini. Kemudian ditambah spot-spot foto sedikit untuk kebanyakan anak-anak muda karena suka selfie, sehingga mungkin diperlukan tempat-tempat yang memperindah tempat ini yang memang sebelumnya sudah indah sekali. Makanya untuk pecinta pariwisata dimanapun Anda berada perlu datang ke sini. Oke, terima kasih Bu Ketum. Sungguh sangat luar biasa motivasi dari beliau yang selalu menyemangati kita, yang selalu menyemangati masyarakat, dan menyemangati mendorong pemerintah demi kemajuan pariwisata Indonesia. Salam Prawita Genpari, salam pariwisata Indonesia. Jaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sedang berada di Kampung Bentar, masih di Desa Kujang, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Dan ini kita lihat kerajinan, keterampilan ataupun nilai-nilai yang akan mendorong juga yang sekarang lagi gebiarnya ketahanan pangan keluarga. Dan kita ditemani dengan Ibu Sekum, Bapak Ketum, dan Ibu Ketum, begitu juga Pak Sekdes, dan kita bisa berbincang-bincang dengan Ibu siapa? Ibu Wawat. Ibu Wawat. Ini Bu Wawat, kebetulan Ibu Sekum juga selalu mendorong bagaimana untuk pemanfaatan halaman rumah untuk dijadikan salah satu pendorong ketahanan pangan keluarga. Mungkin bisa ngobrol sama Ibu Sekum tentang gimana caranya. Ya, selamat pagi teman-teman pariwisata Indonesia. Alhamdulillah kita tim Genpari sekarang berada di rumahnya Ibu Wawat. Ibu Wawat, beliau ini kebetulan kita mau mencari contoh atau untuk edukasi bagaimana cara memanfaatkan lahan pekarangan, di mana itu akan menunjang daripada ketahanan pangan keluarga. Untuk itu kita tanya saja ya dengan Ibu Wawat bagaimana cara beliau itu dalam merawat, dalam menanam sampai akhirnya ke panen tentang sayuran dan buah-buahan. Ada nggak Bu tentang sayuran-sayuran yang dipakai, yang ditanam di halamannya? Silakan Bu Wawat, gimana mengenai perawatan dari mulai nanam gitu, bagaimana bisa berbicara di sini? Mangga silakan. Tanamnya Sayurannya apa aja yang di sini Bu Wawat tanam? Kenapa menanam ini? Apa motivasi awalnya, bagaimana sampai bisa menanam sayur-sayuran? Karena sekarang ini emang betul-betul kita sebagai warga negara Indonesia kita sangat membutuhkan ketahanan pangan supaya di keluarga juga kita membantu dalam ketahanan pangan Indonesia. Awalnya dari suka gitu, Dari senang ya. senang ya. Terus untuk mengurangi beban belanja ya. Jenisnya yang Bu Wawat tanam di sini apa aja yang emang diperlukan di dalam rumah tangga sehari-hari gitu, apa aja? Coba apa yang bisa disampaikan di sini? Sayur, kangkung, Ada kangkung, ada kangkung, ada cabe, ada roai, ada jahe, semerawung, berbagai macam sayuran yang emang biasa sebagai ibu rumah tangga itu memakai tiap hari. Jadi mungkin ini menjadi salah satu contoh buat teman-teman pariwisata Indonesia dan ibu-ibu rumah tangga yang berada di luar sana untuk bisa mencontoh dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Dan mungkin kalau ditata sedemikian rupa dan akhirnya nanti akan menjadi pendapatan daripada keluarga itu sendiri dan akan membantu ketahanan ekonomi daripada keluarga itu sendiri. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin Pak Rijal atau Pak Ketum ada yang bisa disampaikan, Pak Ketum? Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman pariwisata Indonesia. Pada kesempatan ini ya, meskipun ini di perkampungan di daerah ya yang notabene lahan masih luas, bukan soal lahan luas atau tidak, tapi bagaimana kita mulai membiasakan memanfaatkan setiap jengkal lahan yang ada di sekitar rumah kita, baik itu halaman maupun atap rumah yang seringkali selama ini terabaikan. Bu Wawat memberikan contoh sekaligus menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia, apalagi mereka yang hidup di perkotaan. Satu ya, keterbatasan lahan, yang keduanya kebutuhan biaya hidup saat ini juga tinggi. Istilahnya ibu-ibu atau keluarga setiap hari memasak di dapur pasti membutuhkan bumbu-bumbuan sederhana kebutuhan dapur. Kalau ya
bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap jengkal pekarangan atau lahan yang ada di rumah kita ini, seperti yang dilakukan oleh Bu Wawat. Setiap hari beliau saat ini untuk memasak tidak perlu belanja lagi, artinya sudah bisa menghemat biaya ekonomi keluarga, bisa ditekan untuk hal-hal yang urgen. Maka pesan edukasi yang penting dalam hal ini, dan atas nama Prawita Genpari tentunya kami juga mendukung program-program untuk mendukung ketahanan pangan nasional, termasuk pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh Bu Wawat ini. Di sini ada aneka jenis tanaman, ya, dari mulai cabai, jahe, kunyit, lenca, ya, surawung, seledri, dan macam-macam yang lainnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi dari Desa Kujang kami menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita sama-sama memanfaatkan setiap jengkal lahan yang kita miliki, yang ada di rumah kita, sehingga otomatis akan menunjang ketahanan pangan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sangat luar biasa hari ini. Kita banyak mendapat ilmu, pengalaman, dan pengetahuan, begitu pun juga wawasan. Dan itu sudah terhitung. Sebetulnya kalau kita kebutuhan bumbu keluarga itu, kalau dihitung dalam 100 rumah tangga atau 100 keluarga, dalam 1 tahun itu mengeluarkan nilai ekonomi 17.500.000 rupiah. Terhitung dalam 100 rumah tangga. Terhitung dalam 1 tahun. Ini menjadi nilai ekonomi yang cukup besar kalau kita kembangkan. Oke, salam Prawita Genpari, salam pariwisata Indonesia, ketahanan pangan keluarga Indonesia tetap jaya. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pariwisata Indonesia. Para pecinta pariwisata Indonesia, saat ini tim Prawita Genpari sedang berada di Desa Kujang, Kecamatan Karangmunga, Kabupaten Tasikmalaya. Ini berada di satu lembah pinggir sungai yang memiliki keindahan luar biasa. Ini mirip sekali dengan kalau di luar, misalnya dengan kawasan hutan batu di Amazon Amerika Serikat, atau agak mirip sedikit dengan Lembah Aro yang di Sumatera Barat. Cuman Lembah Aro tidak dekat sungai, ini dekat dengan sungai. Di sini kita melihat ada beberapa potensi yang luar biasa. Di samping tebing-tebingnya yang indah, hutannya sangat alami ya. Termasuk ini airnya juga jernih kalau lagi tidak musim hujan. Saat ini memang musim hujan, jadi airnya agak kecoklatan. Tapi juga kita lihat ada di tebing-tebing batu kapur ini, di sana nampak ada sebuah lubang gua ya. Lubang gua itu saya yakin berdasarkan pengalaman menelusuri ada ratusan goa di Indonesia. Ini yakin kalau kita ke sana akan menemukan potensi yang luar biasa sekali ya. Kelihatan stalagtit dan stalagmitnya terbentuk sudah ratusan tahun atau ribuan tahun yang lalu, sehingga keindahannya luar biasa. Dilihat dari lubang masuknya aja, cekungannya ini bagus. Maka cuman memang saat ini belum ada jalan untuk naik ke tebing itu, kita belum bisa sampai. Tapi satu waktu kalau kita bisa ke sana akan tereksplor luar biasa. Jadi di sini kita bisa mendesain untuk memadukan beberapa objek wisatanya di samping keindahan alam, goa, wisata sungai dan sebagainya. Wisata sungainya pun ini kalau untuk wisata rafting ini potensinya indah sekali ya. Jadi teman-teman sekalian yang mencintai pariwisata Indonesia mau menikmati keindahan sekitar tebing-tebing, goa maupun hutan-hutan yang masih alami, jangan sungkan datang ke sini. Dari tempat berhentian mobil kurang lebih kita jalan hanya 1 kilo saja, nggak terlalu jauh, meskipun jalan agak curam sedikit, tetapi indah lah ya. Oke, saya tunggu. Selamat jumpa di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bertekad mendorong pemerintah untuk memajukan pariwisata Indonesia dengan potensi-potensi yang sangat luar biasa. Oke, salam Prawita Genpari, pariwisata Indonesia semakin jaya. Wow banget jalannya, Re. Will we always stay this way? Wrapped up in the summer days. Try to find that piece of time that lets me freeze you in my mind. I don't want us to change, don't want us to chip away. Oh, I am trying to save our bodies against the waves. Could we stay in blue? Everything was new. I don't wanna leave this room, just let me stay. Let me stay with you. Could we stay in blue? Could we stay in
Ujang, salam pariwisata Indonesia. Kami tim Prawita Genpari saat ini sedang berada di Desa Ujang, ya, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, sedang menikmati keindahan sungai. Ya, sebentar lagi kita akan naik perahu, tapi sementara karena pakai perahu butuh bensin, saya jualan dulu kelapa muda. Ya. Dan alhamdulillah kelapa mudanya segar. Bapak dan Ibu mungkin bisa mudah menemukan kelapa muda di kota Anda. Tetapi ada sensasi yang berbeda karena kelapa muda di sini berbeda dengan kelapa muda yang lainnya. Di sini benar-benar muda dan masih perawan. Ya, ini kelapa mudanya itu. Ayo, ya, ingin menikmatinya silahkan datang ke sini. Oke? Salam pariwisata Indonesia.